Monarki. Monarki adalah sistem pemerintahan di mana pemimpinnya itu seorang raja, ratu, sultan, atau kaisar. Dan jabatan ini didapat secara turun-temurun alias warisan. Sistem ini dibagi dua, absolut dan konstitusional. Nah, monarki absolut ini adalah bentuk pemerintahan di mana seluruh kekuasaan itu ada di tangan satu orang, yaitu raja atau ratu. Jadi ini tuh tanpa batasan konstitusi, parlemen, atau lembaga lain. Semua keputusan negara mulai dari hukum, pajak, sampai urusan perang benar-benar ditentukan langsung sama satu penguasa tunggal ini. Sistem ini berkembang kuat di Eropa abad pertengahan sampai awal modern. Dengan contoh paling terkenal adalah Raja Louis XIV dari Prancis yang dikenal dengan sebutan Raja Matahari. Nah, Raja Louis ini bahkan pernah bilang kalau negara adalah saya, yang artinya negara itu identik dengan dirinya sendiri. Nah, kelebihan dari sistem ini yang pertama, pengambilan keputusan itu bisa sangat cepat karena semuanya ada di tangan satu orang. Kedua, negara bisa punya arah politik yang jelas karena raja biasanya punya visi jangka panjang. Yang ketiga, stabilitas bisa terjaga kalau rajanya dihormati dan kuat. Tapi kekurangannya juga besar. Yang pertama, kalau pemimpinnya itu nggak adil, maka rakyatnya akan sangat menderita. Terus yang kedua, rakyat itu nggak ada suara sama sekali di pemerintahan. Dan yang ketiga, potensi penyalahgunaan kekuasaan itu tinggi banget karena nggak adanya kontrol. Nah, contoh negara yang sampai sekarang masih mempertahankan monarki absolut adalah Arab Saudi dan juga Brunei Darussalam. Terus ada monarki konstitusional. Nah, monarki konstitusional ini adalah sistem di mana kekuasaan raja, ratu, atau sultan dan kaisar tadi dibatasi secara jelas sama konstitusi dan biasanya pemerintahan dipegang sama parlemen atau perdana menteri. Di sistem ini, raja, ratu, kaisar, ataupun sultan itu cuma jadi simbol negara. Nah, sementara kekuasaan politik yang nyata itu dipegang sama wakil rakyat. Dan sistem ini tuh munculnya setelah revolusi yang terjadi di Eropa yang membatasi kekuasaan absolut raja. Kayak yang terjadi di Inggris setelah Magna Carta dan juga Revolusi Gemilang. Kelebihan dari sistem ini yang pertama, raja bisa jadi simbol persatuan nasionalis yang netral dan di atas politik praktis. Yang kedua, demokrasi tetap berjalan karena ada parlemen dan pemilu. Tapi stabilitas simbolisnya tetap kejaga. Ketiga, proses transisi kekuasaan lebih damai karena jabatan simbolisnya sudah jelas turun-temurun. Namun kekurangan dari sistem ini juga ada. Yang pertama, kadang-kadang masih ada pengaruh raja dalam politik yang bisa menghambat proses demokrasi. Yang kedua, biaya operasional istana dan keluarga kerajaan itu bisa sangat mahal dan jadi beban negara. Nah, contoh negara yang pakai monarki konstitusional adalah Inggris, Jepang, Thailand, dan juga Malaysia. Kediktatoran. Kediktatoran adalah bentuk pemerintahan di mana satu orang pemimpin atau satu kelompok yang biasanya militer itu memegang kekuasaan politik mutlak secara paksa. Kediktatoran ini sering naik tahta lewat kudeta militer atau kekuatan lainnya. Nah, sistem ini sering banget muncul di negara-negara yang baru aja merdeka atau negara yang punya sejarah militer kuat di abad ke-20. Contohnya kayak rezim militer di Amerika Latin pada era Perang Dingin. Ciri khas utama dari kediktatoran ini yaitu nggak ada pemilu yang bebas dan adil. Terus, militer punya peran besar dalam politik. Kebebasan berpendapat itu nol, dan oposisi langsung diberantas habis. Tapi juga ada kelebihannya. Yang pertama, bisa sangat efektif untuk mobilisasi ekonomi dan pembangunan infrastruktur dalam waktu singkat. Kedua, stabilitas politik lebih terjamin karena nggak ada oposisi sama sekali. Ketiga, pengambilan keputusan ini tuh bisa sangat cepat karena hanya tergantung diktatornya aja. Tapi kekurangannya ini parah banget. Pertama, tingkat kekerasan dan represi itu tinggi dan rakyat hidup dalam ketakutan. Yang kedua itu nggak ada akuntabilitas. Jadi kalau diktatornya salah, ya udah rakyat bakalan menderita. Yang ketiga sering berujung pada korupsi sistematis karena nggak ada pengawasan dari luar sama sekali dan nggak ada juga yang berani ngawasin. Nah, contoh negara yang pernah atau masih dikategorikan sebagai kediktatoran adalah Kuba di bawah Fidel Castro dulu dan juga beberapa rezim militer di dunia saat ini. Oligarki. Oligarki ini adalah bentuk pemerintahan di mana kekuasaan politik itu dipegang sama sekelompok kecil orang. Nah, kelompok ini itu biasanya terdiri dari orang super kaya, elit militer, atau pemilik perusahaan besar. Nah, jadi mereka ini yang paling berkuasa, bukan rakyat. Secara sejarah, oligarki ini sebenarnya muncul pas zaman Yunani kuno sebagai tandingan dari demokrasi. Di era modern, ini sering muncul di negara-negara yang lagi ada transisi politik, di mana kekuasaan itu cepat-cepat direbut sama elit ekonomi tertentu. Ciri khas utama dari oligarki ini, keputusan itu cuma dibuat untuk nguntungin sekelompok kecil elit yang berkuasa. Nah, terus kekayaan dan kekuasaan itu saling berkaitan. Sehingga sering banget terjadi korupsi dan nepotisme tingkat tinggi. Kelebihan dari sistem ini yang pertama, pengambilan keputusan bisa sangat cepat karena cuma sedikit orang yang memutuskan. Kedua, stabilitas politik terjamin selama elit itu sepakat
dekat dan nggak ada pecah kongsi di antara mereka. Tapi kekurangannya itu benar-benar parah banget. Yang pertama, kesenjangan sosial itu sangat tinggi karena kebijakan yang dibuat cuman buat ngekayain si elit tadi. Yang kedua, keadilan sosial itu nggak ada karena hukum cuman berlaku buat rakyat biasa, nggak buat si elit. Dan yang ketiga, rakyat jadi apatis dan nggak percaya sama pemerintah karena mereka tahu suaranya nggak akan pernah didengar. Contoh negara yang sering dikaitkan sama oligarki modern adalah Rusia yang didominasi oleh oligarki energi dan juga beberapa negara bekas Uni Soviet lainnya dan juga Konoha. Demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi itu ada di tangan rakyat. Rakyat punya hak untuk memilih pemimpin dan nentuin kebijakan negara, biasanya lewat pemilihan umum atau yang kita kenal sebagai pemilu. Sistem ini punya sejarah yang panjang banget. Asalnya dari Yunani kuno, tepatnya di Athena, sekitar 500 tahun sebelum Masehi. Nah, tetapi demokrasi modern yang kita kenal sekarang ini baru berkembang pesat setelah Revolusi Prancis dan Amerika di abad ke-18 yang menjunjung tinggi nilai kebebasan individu dan hak asasi manusia. Ciri khas utama dari demokrasi ini jelas banget. Yang pertama ada pemilihan umum yang bebas dan berkala. Terus ada jaminan kebebasan berbicara dan juga berpendapat. Dan yang gak kalah penting juga ada pemisahan kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif, supaya nggak ada yang terlalu kuat. Kelebihan dari sistem ini yang pertama, kebijakan itu lebih representatif, karena yang ngambil keputusan itu dipilih langsung sama mayoritas rakyat. Kedua, akuntabilitasnya tinggi, karena pemimpin bisa diganti kalau nggak kerja dengan baik. Ketiga, hak asasi manusia atau HAM itu lebih terjamin karena diatur sama konstitusi. Tapi kekurangannya juga ada. Pertama, proses pengambilan keputusan itu bisa super lambat karena harus lewat persetujuan banyak pihak. Kedua, rentan sama politisasi jangka pendek, karena pemimpin cuma fokus sama proyek yang bisa bikin mereka menang di pemilu berikutnya. Dan yang ketiga, biaya operasionalnya itu mahal banget, terutama buat ngadain pemilu dan juga ngurus birokrasi yang kompleks. Nah, contoh negara yang menganut demokrasi itu ada banyak, kayak Amerika Serikat, India, Jerman, dan Indonesia. Iya, Indonesia. Totalitarianisme. Totalitarianisme adalah bentuk pemerintahan di mana negara memiliki kontrol total dan absolut atas semua aspek kehidupan rakyatnya. Nggak cuma politik, tapi juga ekonomi, budaya, media, bahkan pemikiran pribadi. Sistem ini baru berkembang pesat di abad ke-20, terutama setelah Perang Dunia I. Nah, contoh paling ekstremnya itu Uni Soviet di bawah Joseph Stalin dan juga Jerman Nazi di bawah Adolf Hitler. Ciri khas utama dari totalitarianisme ini ada satu partai tunggal yang berkuasa. Terus, pemimpinnya ini sering banget dianggap kayak dewa. Propaganda dan sensor media ekstrem itu jadi alat utamanya buat ngontrol informasi. Tapi sistem ini juga punya kelebihan. Yang pertama, keputusan bisa diambil secepat kilat karena nggak perlu persetujuan siapa-siapa. Kedua, stabilitas politiknya super tinggi karena semua oposisi langsung dibungkam habis. Ketiga, mobilisasi sumber daya kayak industri dan militer bisa sangat efektif buat mencapai tujuan kolektif. Tapi kekurangannya jelas banget. Pertama, yang pasti hak asasi manusia itu nggak ada. Rakyat itu hidup dalam ketakutan dan diawasi terus-menerus. Yang kedua, inovasi dan kreativitas itu terhambat karena semua orang harus berpikir sama kayak yang pemerintah mau. Ketiga, ekonominya rentan stagnan kalau pemimpinnya salah ambil keputusan karena nggak ada yang berani ngasih kritik. Nah, contoh negara yang sampai sekarang masih dikategorikan sebagai totalitarianisme adalah Korea Utara di bawah rezim Kim Jong-un. Teokrasi. Teokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan itu dipegang sama pemimpin agama. Dan juga hukum di negara itu didasarkan pada ajaran agama atau kitab suci. Jadi agama dan negara itu jadi satu. Sistem ini tuh udah ada sejak peradaban kuno, kayak di Mesir kuno atau di Tibet. Nah, di era modern, teokrasi ini muncul lagi di beberapa negara sebagai respon protes terhadap sekularisme. Ciri khas utama dari teokrasi ini hukum negara atau hukum sipil itu sama dengan hukum agama, misalnya syariah Islam. Terus pemimpin negaranya itu biasanya pemimpin spiritual atau ulama tertinggi. Kelebihan dari sistem ini yang pertama, tatanan sosial itu kuat banget karena didasarkan pada nilai-nilai moral yang diyakini. Kedua, legitimasi pemerintah itu tinggi karena mereka dianggap utusan Tuhan. Yang ketiga, bisa mengurangi korupsi karena ada kontrol moral dan juga spiritual yang kuat. Tapi kekurangannya juga ada. Yang pertama, kebebasan individu dan minoritas agama itu bisa dibatasi karena semuanya harus sesuai dengan ajaran agama mayoritas. Kedua, diskriminasi terhadap non-penganut agama resmi negara itu sering banget terjadi. Contoh negara yang saat ini menggunakan teokrasi adalah Vatikan yang dipimpin sama Paus. Gimana? Sekarang udah jelas banget kan perbedaan antara monarki absolut yang dikendalikan satu orang, demokrasi yang dikendalikan rakyat, sampai sistem teokrasi yang dipimpin sama pemimpin agama. Nah, kalau ada topik lain juga yang mau kita bahas seperti ini, jangan lupa komen di kolom komentar. Serta jangan lupa ajak teman-teman kalian buat belajar yang gampang dipahami dan juga asik.